Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rian dan Putra. oke, kali ini drag out kali ini kita akan membahas bukan membahas sih, lebih tepatnya kita akan nge-review tentang misteri tempat angker di Sulawesi Selatan. Nah, langsung saja kita nonton bagaimana, siap? Siap sekali. Oke, kita langsung nonton 6 misteri tempat angker di Sulawesi Selatan. Ini nanti linknya kita bisa sertakan di bawah. Oke, lanjut. Jadi ini kak, ini video ini tentang penampakan tempat-tempat horor yang katanya dianggap misterius atau mistis di Sulawesi Selatan. Iya. Pertama ada Benteng Forum. Pernah ke sini? Kalau ke Makassar aku belum Makassar aku sering ke Makassar tapi aku belum pernah ke Benteng. Nah, bener nih kak, aku mau tanya dari kisah kan di sini kan tempatnya kan tempat ini kan sudah lama berdiri didirikan di Makassar. Nah, konon katanya di tempat ini ada beberapa penampakan yang menyerupai sosok Belanda dan sosok yang dinamakan dengan cewek yang dinamakan dengan Sumiati. Pernah nggak dengar itu yang Sumiati? Pernah. Kayak sudah sering saya dengar, tapi waktu SD kayaknya terakhir saya dengar. Sumiati. Cuman alhamdulillah saya belum pernah lihat. Semoga terangkan dia. Kalau Sumiati sendiri tuh kak beda, banyak versi sebenarnya karena ada versi Makassarnya. Ternyata juga kemarin aku kulit di Kendari, ternyata ada juga versi Kendarinya Sumiati. Dan beda konsep gitu. Itu bagaimana wujudnya nih? Kau pernah lihat kan? Kalau wujudnya aku belum pernah lihat, tapi katanya orang-orang sih wujudnya biasa. Gadis mungkin mirip dengan Miss K gitu. Oke, lanjut kak. Boleh. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Rumah penunggu. Udah kayak habis terbakar. Bau anjir. Terus pada posisi ada gedung RRI Makassar. Wow, Kakek dan anak-anak. sering ada penampakan kaki dan anak-anak. Nah, kalau ini kak gue suka banget tempat ini. Dia makan lapangan Karebo Makassar. Ini tempatnya pesepak bola PSM. Di samping lapangannya itu PSM latihan di situ. Iya. Ini ada bulu. Dan ini konon katanya ini ada kuburan Antang. Oh, ini di Antang ya? Ada penampakan makhluk kecil, satu. Dan yang terakhir ada monumen Westerling Makassar. Ini cukup terkenal juga loh di Makassar. Katanya tempat ini kalau malam itu sering ada bau darah.
Oh, Anyer di tempat ini. Jiwa meninggal di tempat ini. Sama yang cuma tadi Oke, nah kan tadi kan udah ada 6 tempat horor, tempat angker di Makassar ini kak. Nah menurut kakak ya dari ke-6 tempat ini yang paling angker itu menurut kakak yang mana? Yang paling angker kayaknya kalau level angkernya itu Iya, sama rata-rata sama, tapi yang paling saya teringat itu yang Sumiati itu, karena saya jadi teringat di Kendari sini ada itu di daerah Kambu. Kalau kita mengarah ke dari arah kampus baru menuju Andonohu, bundaran Andonohu, tapi bukan bundaran Tank, bundaran Andonohu. Oh, iya. Lewat belakang situ, lewat depan Kendari Permai. Nanti ada tikungan yang kayak berbentuk es begitu. Dulu didapat mayat perempuan di situ, di hutan-hutan Oh, di situ. hutannya. Entah pembunuhan atau tidak, saya tidak salah, saya kurang ingat juga, tapi pernah didapat mayat. Dan seingat saya itu namanya Sumiati namanya guys, Sumiati. dan namanya Sumiati. Saya jadi teringat itu. Wah. Pernah waktu saya SD, nggak tahu tahun berapa itu, saya lupa. Kalau saya tahu kak, yang Sumiati ini sebenarnya banyak versi. Jadi di beberapa daerah di Indonesia itu juga ada hantu yang namanya Sumiati. Nah, banyak di Sulawesi Selatan saja beda versi ternyata yang ada di Kendari. Nah, gitu. Iya. Tapi kok belum pernah lihat langsung. Kalau secara detail atau secara langsung aku belum pernah lihat Sumiatinya. Tapi kalau dari 5 tempat tadi itu yang mana yang paling? Kalau tempat aku yang paling berkesan karena kemarin aku udah pernah ke Makassar, aku paling suka di kuburan yang ada di dekat lapangan Karebosi. Nah, kenapa aku suka ke tempat itu? Karena pertama aku itu suka lihat orang main sepak bola. Di situ biasanya ada orang-orang PSM latihan sepak bola. Terus kenapa aku suka tempat itu? Karena konon katanya ini kak yang 7 kuburan ini katanya itu ada satu momen yang nampakin wujudnya. Jadi kayak adalah kuda lah, ada orang berkuda memakai seragam-seragam penjajahan begitu. Iya. Kalau makhluk yang berbentuk kuda, kau pernah lihat? Kalau makhluk berbentuk kuda waktu kecil kalau nggak salah itu SD pernah. Warna putih. Dia nggak tahu juga sih karena dia kan itu kan agak apa ya, maghrib udah mau masuk isya lah ceritanya. Jadi dulu tuh di kampung aku nggak ada penerangan yang cukup, kayak nggak ada lampu jalan. Jadi cuma terdengar ada suara kuda, tapi memang ada yang piara kuda. Tapi kudanya jauh dari rumahku. Nggak kedengaran. Iya, tapi pas maghrib menuju ke isya, jadi kudanya itu kayak seakan banyak kuda yang lari di tengah jalan. Dan semua orang kampung itu kalau suara hentakan kuda dan suara orang yang kayak lagi pacu kuda, dia kayak ya gitu. Jadi semua warga kampung udah tahu kalau di kampung kita ini memang sering ada banyak pasukan berarti. Kudanya, ya. Kalau saya pengalamanku pribadi, saya tidak lihat langsung, tapi saya pernah lihat cahaya putih. Kalau kan dulu saya besar di daerah kebun lah, bilang kebun. Jadi rumahku dengan rumah tetangga jauh sekali, mungkin 5 kilo, di atas 5 kilo. Jauh ya 5 kilo. Misalnya, 5 kilo. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pas itu saya pulang malam, dari jauh saya lihat ada cahaya menyeberang kayak pegang senter, menyeberang dari kiri ke kanan. Saya pikir mamaku. Ternyata pas sampai rumah saya tanya, dia cerita nih, oh bukan malamnya, besoknya dia cerita kalau di situ memang tempat lewatnya itu makhluk dan berbentuk kuda. Itu dia dapat juga dari cerita temannya yang punya ilmu lihat begitu kan, makhluk. Kalau di makhluk mitologi kuda setengah menit itu apa lagi sih namanya kak? Paling dari game Mobile Legend, Hylos. Oh Hylos ya, aduh Hylos. Nah kalau aku kan termasuk baru nih kak di Kendari. Yeah. Nah, aku mau tanya nih, di Yeah. Kendari sendiri, terutamanya Sulawesi Tenggara ini, ada nggak tempat-tempat yang dianggap angker? Nah bisa dong dibagi sama tim di rumah gitu. Kalau untuk Sulawesi Tenggara saya tidak terlalu paham, tapi kalau untuk Kendari sendiri, paling yang saya rekomendasikan itu ke Pantai Nambo. Pantai Nambo. Kenapa? Karena di situ kayak ada cerita, katanya ada lumpur hidup di enggak tahu berapa kilo dari pinggir pantai. Jadi setiap
tahun kah, setiap tahun pasti ada tragedi Ada yang diambil. ada nyawa begitu, entah anak-anak atau apa begitu, Ada samar-samar hidupnya Kak. iya katanya ceritanya, makanya sering dia tertarik. Terus apa lagi ya, ya di Amarilis, di apa nama aslinya Amarilis, tapi saya bilangnya Amarilis karena kita naik ke atas itu lewat jalur Amarilis yang di air terjun itu. Oh, kalau di Amarilis teman-teman aku udah pernah pergi dan Hmm. udah ada pengalaman. Ya angker juga katanya. Angker, ternyata benar-benar angker. Iya iya iya. Terus paling di daerah Andonoho, air terjun Nanga-Nanga. Recommended juga itu kalau yang ingin. Jadi yang mau pergi ke tempat-tempat angker bisa Iya, ke iya. Nanga-Nanga. Air terjun Nanga-Nanga itu Ada apa di situ Kak? angker lah pokoknya, karena di sana masih hutannya masih Masih alami. asri ya, masih asri Alami sekali. hutannya. Jadi Makanya udah tempat tinggalnya mereka. iya ya, pemerintah juga bikin kebun rayanya daerah sana tuh, Andonoho sana dekat Nanga-Nanga itu. Itu yang ada saya pikirkan sekarang. Yang 3 tempat. Yang 3 tempat ini. Jadi kalian yang suka hal-hal horor, mistis bisa datang ke 3 tempat Iya, ini iya, tadi. iya, iya. Nah, terus Kak, dari pengalaman sendiri, Kakak pernah nggak ada pengalaman pergi ke suatu tempat dan dianggap cukup mistis, ada pengalaman gitu ya? Ya, diganggu lah atau ada Diganggu. nyampakin sesuatu. Apa ya, selain yang tadi yang senter itu, oh iya saya juga pernah, saya kan kalau setiap pulang dari masjid pasti singgah nonton di rumahnya kerabat, di rumahnya Trikun. Oh, masih waktu zaman dulu, kecil. dulu ya masih kecil, belum ada televisi di rumah, jadi setiap pulang dari masjid sholat isya pasti singgah di rumahnya kerabat, singgah nonton. Jadi pulangnya jam 9 ke atas, jam 9 jam 10 ke atas begitu, dan pada saat pulang sudah setengah mengantuk, dan sepanjang jalan itu saya menangis terus. Nanti sudah lewati tidak ada rumah yang menuju rumahku, kan ada jarak itu, tidak ada rumah, memang tidak ada tetangga yang kayak saya bilang 5 kilo Oh, begitu. jauh ya. Jadi saya lihat sosok kayak raksasa, jadi saya lihatnya, saya lihat ke atas Nah, begitu, sosok sosok raksasa raksasa. baru kayak tinggi sekali, tapi Hitam nggak Kak? ya Oh my god. warna hitam, sosoknya kayak raksasa begitu, tapi saya bisa aja lihat enggak kelihatan wajahnya, tapi setengahnya kelihatan. kepalanya kelihatan Yes. begitu, tapi tinggi, dan di situ saya sambil menangis. Masih kecil itu saya. Aku juga udah pernah lihat, jadi aku panggil dia tuh om gitu. Oh, om namanya itu kenapa itu udah mengganggu kayak itu? Kalau dia itu sebenarnya nggak mengganggu, cuma energinya memang agak besar. Energinya agak besar. Jadi kalau kita ada di suatu tempat yang ada makhluk ini, nyerap energinya itu cepat. Jadi kita bisa gampang lelah, Iya. kemudian kayak capek lah, gampang capek kalau kita ada di suatu tempat yang benar-benar ada si om-omnya ini. Iya. Oh iya, pernah juga yang enggak apa-apa kan saya sebut nama, yang kalau dekat Enggak suaranya apa-apa. berarti dia jauh, kalau Oh, jauh suaranya berarti dia dekat. Oh, nggak apa-apa. Kalau Disebut- saya entah Udah, sih sebut aja, sebut aja, nggak apa-apa. namanya, Nggak kalau saya dikasih tahu namanya itu Popo. Kenapa namanya itu? Karena suaranya ya itu seperti namanya. Nggak apa-apa saya ikut ya. Iya, nggak apa-apa. Di praktek juga nggak apa-apa. Kayak misalnya dong, Popo, Popo, kayak begitu, mendekati suara burung hantu. Mirip suara burung ya. Iya, mirip, tapi namanya kayak begitu, sesuai namanya. Pernah saya dengar ya, kayak misalnya dari jauh udah mendekat, tiba pas di atap di bagian atas rumah tidak ada suaranya, tiba-tiba menjauh lagi. Terus saya merinding cerita, Bang. Oh my god. Saya jadi ingat itu momen. Merinding guys, makanya jangan lupa subscribe. Saya merinding. Coy. Nah, kalau dari pengalaman ini Kak, pengalaman yang paling horor menurut Kakak itu yang pengalaman yang mana nih? Pengalaman Yang paling horor yang tidak terlupakan sampai sekarang. kayaknya itu yang tadi, yang kuda putih itu, karena saya pikir orang menyeberang mamaku, kayak malam kan gelap, orang nyenter jalan kayak pegang senter HP tuh, Iya. menyeberang dari kiri ke kanan, tapi saya kan lihatnya agak jauh begitu, tapi kentara, masih jelas di ingatanku begitu. Itu kayaknya horor, karena pas di rumah baru dia cerita mamaku kalau itu memang tempat lewatnya. Oh, sama tambahan Rian, Apa nih? pernah ada ular warna hitam. Ada Ular warna hitam, dia itu sore-sore atau siang-siang pasti saya lihat dia kalau saya pergi main permain bola atau main sepeda, dia itu menyeberang, tidak kelihatan kepalanya, melintang di jalan,
Oh, jadi kayak melintang di ah, jalan, tidak kelihatan udah kepala. badannya aja gitu. Badannya panjang. Pas selesai nih ujung ekornya sama mendekat hilang nih. Jadi bukan cuma satu kali dilihat. Berkali-kali. Konon katanya itu memang penjaganya sekitaran sana yang tempat Oh saya my lihat itu. god. Hmm. Bis penjaga ya. Iya. Tambahan, tempat angker, jalan-jalan ke Poci. Poci itu Poci itu apa, Kak? di Poci. nama bukit, di belakangnya Kendari Permai, BKP. Kalau teman-teman tahu di daerah Kendari. Poci kalau menurut aku ya, Poci itu nama panggilan Oh, aku. itu pohon cinta kalau saya, isi Oh. kata. Oh, kalau dia Poci pohon cinta, guys. Kalau Poci itu panggilan gue ke makhluk bungkus ini yang berwarna putih. Gue panggilnya Lontong, Poci. lontong. Lontong putih ini. Iya, itu Poci itu kayak tempat nongkrongnya anak-anak di Kendari Permai itu. Kenapa Mereka- dikatakan angker di situ, Kak? Kenapa? Karena Oh my god, deg-degan, dia guys. itu bukit dan ada satu, gimana cari bilang, ada sumur tua kah juga itu tidak di bukitnya gitu. Sering orang dengar, pernah temanku diikuti, menurut ceritanya temanku diikuti. Tapi karena memang biar malam maghrib mereka nongkrong situ. Bagaimana kan anak muda mau merokok biar tidak dilihat orang tua, larinya ke situ. Oh, larinya ke tempat itu sembunyi. Tempat rekreasinya kita lah gitu. Oh, jadi bukan cuma di Sulawesi Selatan yang ada tempat angkernya, Sulawesi Tenggara juga ada tempat angkernya, khususnya Kendari. Iya, Nah, iya, dengar-dengar nih, Kak, di Sulawesi Tenggara ini khususnya Kendari ada waterboom ya. Iya, Waterboom ada, yang tapi- konon katanya biar siang, biar pagi, biar sore, biar malam orang sering dengar suara-suara teriakan cewek dan anak-anak. Katanya sih, aku belum pernah ke sana. Saya baru tahu. Iya, waterboom tapi tidak terpakai sekarang waterboom. Jadi kalian yang tahu kisahnya bisa komen di bawah. Iya. Bisa komen di bawah. Siapa tahu nanti kami dari tim Drag Out bisa datang mampir ke sana. Selain waterboom, sampai tuh ada rekomendasi tempat. Iya, bisa yang rekomendasi tempat yang diakses. bisa kita Ya. akses datang ke sana. Boleh. Wow, Rekomendasi. bagus ya, ternyata di seluruh Indonesia ini banyak tempat-tempat yang cukup angker ya. Sangat angker. Menurut orang awam ini sangat angker. Nah, kalau kakak sendiri nih, kalau kita ke tempat angker, apa nih pesannya bagi teman-teman kita yang lagi nonton? Pesannya itu kalau ke tempat angker apa nih pesannya? Jangan salah bicara. Oh, jadi jangan salah bicara, guys. Hati-hati ke tempat Hati-hati. angker. Jangankan ke tempat angker, begini saja kita cerita itu kayak Udah ada yang datang. Jadi jangan suka salah bicara, jangan banyak bacot. Jadi ya, jangan lupa subscribe. Ya, Jangan mantap. lupa subscribe karena walaupun gue ngerasa, tapi gue udah merinding, sumpah. Merinding. Nah, terima kasih udah Kak Putra udah datang di sini. Ya, sama-sama promo dulu ya. dong, promo dulu dong channel YouTube-nya. Channel Putra Hanuddin, double D, Oke. 2D. Jangan lupa di subscribe channelnya Ya, Kak Putra. jangan, Subscribe jangan. juga aku dong. Jangan nih, jangan. Aduh, kok jangan sih, Kak? Nah, Pengemis itu minta-minta subscribe, wah. ya kan sekali-kali Kak promo gitu ya. Apa kayak ini? Nggak ada Aduh. nggak ada horor-horornya nih. Jadi jangan lupa subscribe, guys. Kalau kalian yang mau rekomendasi tempat horor atau cerita-cerita horor, atau ada yang mau bertanya, Ya. bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM saya di _record atau @putra_aco. yo. Oh ya. Jadi kalau misalnya ada pengalaman mistis atau horor bisa tanya langsung. Iya, ya, bisa di tanya DM. langsung, Ya. bisa DM kita langsung, atau tanya juga di komentar yang ada di bawah. Kita selalu standby 24 jam untuk kalian semua yang Iya, mau iya, bertanya. iya. Oke, sekian dulu cerita kita, review kita tentang tempat-tempat angker yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Saya Rian pamit undur diri dan Saya Putra. sampai ketemu di malam Jumat selanjutnya. Dadah. Dadah.